Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Haryani. Di sini saya akan melakukan praktik bagaimana menggunakan SPSS dalam melakukan pengujian data. Yuk ikuti langkahnya. Pertama yang harus kita siapkan adalah data yang terdiri dari 100 responden dan dengan beberapa variabelnya. Baik, setelah kita mengcopy data Excel ke SPSS, jangan lupa pada kolom name berikan kode pada setiap variabel dan total variabelnya. Kemudian pada kolom desimal ubah angka 2 menjadi 0 dan berikan label pada setiap variabelnya. Lalu pada tabel measure gunakan skala ordinal untuk menghitung variabel kita. Kita lakukan adalah untuk menguji validitas data. Yang pertama kita tekan analyze, kemudian pilih correlate dan bivariate. Kemudian setelah ini dipindahkan ke sini, kita klik OK. Nah, di sini ada tabel yang muncul untuk menghitung apakah data kita valid atau tidak. Untuk mengecek data valid atau tidak, kita geser ke sebelah kanan. Dapat dilihat di sini bahwa data itu valid, di atasnya itu tertera bintang dan nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Dari data kita melihatkan bahwa data valid. Baik, tahap yang kedua kita akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama kita tekan analyze, kemudian pilih scale, kemudian reliability analyze. Tadinya semua variabel kita masukkan, tetapi pada uji reliabilitas ini kita hanya menggunakan variabelnya aja, tetapi total variabelnya tidak diikutkan. Setelah itu kita klik statistik dan kita pilih scale, kemudian continue dan klik OK. Jangan lupa kita menggunakan model alpha. Nah, untuk melihat apakah suatu data reliable, kita dapat melihat pada ini, Cron Batch Alpha. Jika Cron Batch Alpha itu lebih besar dari 0,06, maka data dikatakan reliable. Pada data ini kita lihat bahwa jumlah Cron Batch Alpha yaitu 0,88. Berarti data ini reliable. Kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian pilih regression, dan pilih linear. Setelah itu kita masukkan variabel dependent pada kolom. Kemudian kita masukkan tabel variabel independent pada kolom. Setelah memasukkan variabel, kita pilih save, kemudian kita centang bagian unstandardized dan standar. Klik continue, kemudian kita klik OK. Pada tabel ini untuk menguji normalitas belum dihitung karena kita hanya ingin memunculkan tadi kita tidak hitung dulu karena kita hanya ingin memunculkan nilai JRE ini. Kemudian kita lakukan lagi analyze, kemudian pilih descriptive statistik dan pilih explore. Setelah itu kita masukkan bagian yang sudah distandarisasi tadi ke kolom dependent plot dan kita centang normality plot with less, kemudian continue dan klik OK. Untuk melihat apakah data ini normal atau tidak, kita lihat pada tabel test of normality. Di sini berdasarkan uji Kolmogorov dan Smirnov dan Shapiro-Wilk, residual belum sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikasi kurang dari 0,05. Kemudian berdasarkan histogram dan normal Kiki plot, residual menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Akan menguji multikolinearitas. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian regression dan linear. Pilih statistik, kemudian centang bagian collinearity diagnostic dan Durbin-Watson.
kemudian continue dan klik OK. Lihat apakah data ini bebas dari multikolonialitas. Kita lihat pada tabel coefficient, yaitu bagian tolerance dan VIF-nya. Di sini uji multikolonialitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan lebih kecil dari 5 atau 10. Kemudian dengan nilai VIF-nya yaitu itu lebih kecil dari 10 ataupun 5. Kemudian data ini kita anggap bebas dari multikolonialitas. Kemudian regression dan linear. Tadi kan sebelumnya kita sudah menstandarisasi data, kemudian kita hapus centangnya, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas sebelum kita hitung, karena kita hanya ingin memunculkan nilai res. Kita pilih transform, kemudian pilih compute variable, dan masukkan target variabel ini dengan mengetikkan ABS res. Kemudian pada numeric expression kita juga mengetikkan ABS. Baru kita klik OK. ABS res. Kemudian kita pilih analyze, regresi, linear, dan memasukkan nilai ABS tadi menjadi variabel independen. Baru kita klik OK. Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas, kita melihat pada bagian coefficient. Di sini berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser diperoleh nilai signifikasi variabel total produk sebesar 0,685, kemudian total merek sebesar 0,988, dan total harga sebesar 0,122 dengan seluruh nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kita akan melakukan uji regresi linear berganda, analyze, regresi linear, kemudian kita centang ini sudah ternyata, kita klik continue dan kita klik OK. Uji nilai regresi linear berganda kita lihat pada tabel model summary. Di sini nilai R-nya yaitu 0,738 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel harga produk dan merek dengan keputusan pembelian berada pada kategori yang kuat. Nilai koefisien determinasi R sebesar 0,545 menunjukkan bahwa 54,5% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel harga, produk, dan merek, sedangkan sisanya sebesar 45,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Pada uji F simultan, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 2,85 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,42. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel harga, produk, dan merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk menguji uji T, kita lihat pada tabel koefisien. Berdasarkan hasil uji T, variabel produk dan harga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan variabel merek tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan adalah produk dengan nilai 0,406 diikuti oleh harga dengan nilai sebesar 1,562. Begitulah langkah-langkah dari melakukan pengujian data menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.